Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat dan asma Allah. Kali ini yang ke-34, yakni Al-Ghafur, yang memberi ampunan. Dalam Al-Quran kata Al-Ghafur terulang sebanyak 91 kali. Jauh lebih banyak dari Al-Ghaffar yang hanya terulang 5 kali. Jika ditinjau dari tata bahasa Arab, sebenarnya Al-Ghafur memiliki kesamaan akar kata dengan Al-Ghaffar. Ada 3 nama Allah yang berasal dari akar kata Ghafara, yakni pertama Al-Ghafir. Al-Quran menyatakan yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Al-Mu'min ayat 3. Yang kedua Al-Ghafur, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Dan Tuhanmu lah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Yang ketiga Al-Ghaffar, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Toha 82 yang menyatakan, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Ghafir adalah Tuhan yang maha pemaaf, sementara Al-Ghaffar sebagai bentuk mubalaghah atau superlatif dari Al-Ghafir adalah Tuhan yang hamparannya maafnya sangat luas tak terhingga. Sementara Al-Ghafur adalah sifat pemaaf yang melekat kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Secara singkat bisa kita katakan Al-Ghaffar adalah maha pemberi ampunan. Al-Ghafur adalah suka memberi ampunan. Al-Ghafir pemberi ampunan. Bagi manusia juga memiliki 3 nama yang namun kesemuanya berasal dari satu akar yang sama, yakni Az-Zulm. Az-Zulm. Yang pertama Az-Zalim. Dalam Al-Quran surah Al-Fatir dikatakan yang artinya lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang kedua Az-Zalum. Az-Zalum sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga Az-Zalam. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Sehingga jika kita lihat dari ketiga sifat tersebut, Az-Zalim adalah pendosa. Sedangkan Az-Zalum adalah pendosa besar. Dan Az-Zalam adalah pendosa besar yang sangat banyak sekali kezalimannya. Allah Al-Ghafur. Dari makna-makna di atas seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada semua manusia bahwa pertama sekiranya manusia bersifat zalim, aniaya atau maksiat, maka Allah Maha Ghafir, pemberi ampunan. Sekiranya dia manusia zalim, suka berbuat aniaya dan maksiat, maka Allah hadir sebagai Maha Ghafur, suka memberi ampunan. Yang ketiga, sekiranya hamba itu zalam, terlalu banyak berbuat aniaya, bermaksiat, maka Allah datang sebagai Al-Ghaffar, Maha pemberi ampunan. Pada umumnya Al-Quran menggandengkan sifat Al-Ghafur dengan sifatnya yang lain, khususnya Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Afu, dan lain-lain. Perangkaiannya dengan Ar-Rahim memberi kesan bahwa pengampunan dan anugerahnya yang dicakup oleh pengertian sifat ini tidak terlepas dari rahmat kasihnya. Imam Al-Ghazali membedakan sifat Ghafur dan Ghaffar. Ghafur mengandung makna mubalaghah, kelebihan penekanan yang tidak dikandung oleh kata Al-Ghaffar. Sedangkan Al-Ghaffar menunjukkan mubalaghah dalam maghfirahnya, dalam pengampunannya secara menyeluruh, penutupan yang rapat. Di samping berulang-ulangnya hal tersebut. Demikian, Ghafur menunjuk kepada sempurna dan menyeluruhnya sifat tersebut. Jadi Allah Maha Ghafur artinya Dia yang memiliki kesempurnaan pengampunan hingga mencapai puncak tertinggi dalam maghfirah. Imam Ibnu Al-Arabi memaknai Ghafur dengan pelaku, maksudnya sekedar menetapkan adanya sifat ini pada sesuatu tanpa memandang ada tidaknya yang diampuni atau ditutupi aib dan kesalahannya. Sehingga ulama yang mengartikan Ghaffar dengan makna yang menutupi aib dan kesalahan di dunia, dan Ghafur sebagai menutupi aib di akhirat, atau Ghafur dapat pula berarti banyak memberi maghfirah.
Sedangkan Ghafar mengandung arti banyak dan berulangnya maghfirah serta kesempurnaan dan keluasan cakupannya. Karena itulah makna Ghafar lebih dalam dan lebih kuat kandungan maknanya daripada Ghafur. Jadi mana Ghafar dapat mencakup orang-orang yang memohon ampunan maupun yang tidak memohon. Banyaknya penyebutan sifat ini menimbulkan kesan bahwa Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya untuk memohon ampun. Tentang keluasan pintu ampunan ini, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim. Sesungguhnya setan berkata, demi keagunganmu, ya Tuhan, aku tak akan berhenti menggoda hamba-hambamu selama ruh mereka masih di dalam jasadnya. Allah menjawab, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka mau memohon ampun kepadaku. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratu wa jannah. Demikian luasnya ampunan Allah hingga dosa sebesar apapun selain syirik atau menyekutukannya akan diampuni olehnya. Dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam sebuah hadis lain, hadis riwayat Ahmad yang artinya, hambaku, seandainya engkau datang kepadaku membawa hampir sebanyak isi bumi dosa-dosamu, aku akan datang menyambutmu dengan hampir seisi bumi maghfirah selama engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Saudaraku, salah satu kemuliaan Allah adalah karena sifat Ghafurnya, sehingga pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Ghafur ini, pertama, marilah kita menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah pekerjaan yang mudah. Akibat rasa dendam bersemayam sehingga permusuhan berlarut tanpa solusi atau rekonsiliasi atau islah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam sikap mukmin yang bermusuhan dengan mukmin lain, apalagi permusuhan itu berlanjut selama lebih dari 3 hari. Mungkin yang berkonflik atau berselisih dengan mukmin lain harus segera berdamai. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan perdamaian dan islah. Guna menciptakan kedamaian itulah setiap mukmin harus memiliki kemauan, harus memiliki keikhlasan untuk saling memaafkan satu sama lain sebesar apapun kesalahannya. Dengan sifat Ghafurnya, Allah menekankan betapa pentingnya saling maaf-memaafkan. Betapa banyak korban pertikaian yang berjatuhan hanya karena hati manusia yang mendendam dan penuh dengan perdendaman. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang kafir Quraisy yang selama beberapa hari selalu meludahi Nabi SAW saat beliau berjalan menuju masjid. Pada hari yang lain, ketika Rasul kembali menuju masjid, orang itu tidak lagi meludahinya. Dia tidak berada di tempat biasanya. Selidik demi selidik ternyata orang tersebut sedang sakit. Mendengar kabar itu Rasulullah segera menjenguknya, datang ke rumahnya. Lantas apa yang terjadi? Orang itu merasa sangat malu sekaligus terharu dengan sikap Nabi. Dengan kesadarannya akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat Allahu Akbar. Yang kedua, senantiasa memohon ampunan kepadanya. Meyakini Allah sebagai Maha Pengampun, harus disertai dengan kesungguhan untuk terus-menerus memohon ampunan kepadanya atas segala kehilapan dan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebab dosa-dosa kecil yang dibiarkan lambat laun juga menjadi dosa yang bertambah banyak besar. Memohon ampunan dalam pengertian ini adalah bersungguh-sungguh menyesali diri atas dosa atau kesalahan yang diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Al-Ghafur sebagai sumber landasan sikap dan mental. Maka marilah kita memperbaiki diri dari segala kesalahan dan dosa. Baik dosa dan kesalahan kepada Allah, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, tetangga, serta kepada sesamanya. Kemudian bersedia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memberikan kesempatan kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita untuk melakukan perbaikan. Dan kemudian mampu menjadi pribadi yang bisa memberi contoh dan inspirasi kepada siapapun untuk selalu membuka diri terhadap
memaafkan kesalahan orang lain, dan membuka diri untuk proses perbaikan diri yang lebih baik. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Ghafur ini bisa menjadi sebuah sumber berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan sifat pemaaf, selalu memperbaiki diri, dan insya Allah menjadi orang yang menciptakan kedamaian dimanapun berada, kapanpun, dan pada posisi apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.